Baik, selamat malam. Kali ini kita akan coba melanjutkan atau rekrut dengan menggunakan Dreamweaver sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kan kita sudah membuat sebuah tampilan seperti ini ya. Jadi tampilan yang sudah ditampilkan di browser ya, dengan menggunakan Dreamweaver. Nah, sekarang saya ingin menambahkan tombol insert-nya atau link, berupa hyperlink entry data. Jadi kita akan coba memasukkan atau mengentry data. Kalau kita perhatikan di sini ya, di sini ada list data customer ini, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 buah atribut atau field dari tabel customer ini. Yang pertama adalah kode customer, nama customer, kemudian alamat, kota, email, telepon, serta terakhir ada fax. Nah, kalau kita perhatikan, jadi kalau kita ingin membuat sebuah sistem itu sebenarnya gini ya, membuat sistem itu kayak membuat sebuah rumah sebenarnya. Jadi ketika kita membangun sebuah rumah, yang kita bangun bukan rumahnya dulu, tetapi pondasinya dulu, sketsanya dulu, blueprintnya dulu gitu. Jadi sebenarnya yang yang dibangun adalah database-nya dulu kalau untuk membuat sistem. Kemudian relasi antar tabelnya, penentuan nama-nama field-nya, nama tabelnya, kemudian panjang size-nya, tipe datanya, dan seterusnya gitu. Cuma nanti kita akan bahas di lain waktu ya. Akan saya sampaikan bagaimana cara mendesain database yang baik untuk membuat sebuah sistem berbasiskan website gitu. Tapi yang kita lihat di sini ya, sini kita punya tampilan berupa list data customer. Kemudian di dalam data customer tersebut ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 buah atribut atau field yang masing-masing berbeda tipe datanya. Tapi kalau di sini saya perhatiin sih tipe data semua ya, kita bikin varchar aja semua. Karena kan telepon sama fax juga berupa karakter ya, atau string gitu. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, kita bedah sedikit ya di database-nya itu kan, kalau kita lihat di customer nih, kalau kita klik kanan, kemudian kita pilih alter tabel. Nah, nih ini ada tabel customer, ini tabel name-nya. Ini aplikasi saya ingatkan kembali atau saya ulang kembali, ini adalah SQL Yoke Ultimate. Gitu, nanti bisa diinstal SQL Yoke-nya, dicari di Google. Tapi terlebih dahulu kita harus menginstal SMPP-nya ya. Jadi sebenarnya sih bisa digunakan phpMyAdmin ketika sudah menginstal SMPP, tapi saya lebih suka menggunakan MySQL sih. Nah, di sini ada tabel customer. Nah, tabel customer di sini ada nama atribut atau field-nya. Yang pertama adalah kode underscore customer, nama customer, alamat, kota, email, telepon, dan fax. Nah, tipe datanya di sini adalah tipe data varchar, varchar. Nah, kalau tipe data integer, takutnya gini ya. Kalau tipe data integer itu kan 0 di depan itu kan dianggapnya tidak ada. Jadi dihilangkan. Misalkan nomor teleponnya 021, maka yang kesimpan cuma 21, nolnya hilang karena dia berupa angka. 0 di depan dianggapnya tidak ada. Ini kita ganti aja di varchar. Varchar itu varian karakter. Telepon rumah itu berapa sih paling? 7 karakter ya, 021 sekian misalnya kalau di daerah Jakarta ya. Kemudian ada fax juga sama, kita bikin varchar saja gitu. Disesuaikan dengan panjangnya sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi walaupun varchar mempunyai batas maksimal misalkan 255 karakter ya, tetapi kita nggak harus pakai semuanya. Jadi kita pakai sesuai dengan dibutuhkan. Kayak ada customer misalkan cuma 5 digit gitu. Kalau kita lihat di sini kan kode customer cuma berapa sih? Ini kan di entry masing-masingnya gitu. Jadi sesuaikan saja dengan kebutuhannya. Nama bisa jadi 50 atau 50 karakter dan seterusnya. Kalau alamat kan agak lebih besar ya, kita gedein saja 255 gitu. Kota juga kalau Sumatera Barat, kemudian nama provinsi yang panjang ini kita bikin 50 saja. Email kita bikin 50 juga. Telepon sama fax
kita simpan. Dan intinya gini, kalau kita lihat dari tabel customer di sini sudah ada 3 data. Nah, sekarang kita akan coba membuat sebuah modul sederhana untuk mengentry data ke dalam tabel customer ini dengan menggunakan editor aplikasi Dreamweaver CS6. Lagi tadi tidak menggunakan coding nih, jadi kita nggak ngoding gitu. Jadi kembali saya ingatkan, jadi saya tidak mengajarkan bahwa jadi programmer tuh jadi programmer tuh bukannya mudah ya, enggak. Di sini saya cuma mengingatkan kalau kita mau belajar itu terkadang kan passion orang beda-beda ya. Ada yang susah banget nih, malas lah gitu. Jadi ini cuma sebagai stimulus ya, atau penyemangat gitu. Oh, ternyata bikin web itu gampang ya. Iya, yang penting ada sukanya dulu, ada kenalnya dulu gitu. Ntar lama-lama kan kalau memang passionnya muncul, dia akan bilang, wah masa sih cuma gini doang, kalau gini gimana gitu. Nanti muncul rasa keingintahuannya gitu. Jadi passionnya akan muncul dengan sendirinya ketika dia sudah mengetahui, oh ini sih gampang, masa iya sih gampang ini kalau saya mau kerja gitu kan. Nanti dia akan naik level gitu. Baik, sekarang kita akan coba membuat sebuah file baru. Kalau tadi kan kita udah bikin tuh namanya list data customer ya, dan ini tampilannya yang ada di browser. Tuh, list data customer. Berarti saya ingin menambahkan di sini nih, di atas tabel ini nanti berupa hyperlink. Hyperlinknya berupa entry data atau input data. Nanti ketika diklik muncul halaman form input data gitu. Oke. Proses input data adalah proses memasukkan data sesuai dengan atribut yang kita punya gitu. Tadi kalau kita perhatikan di tabelnya ini, semuanya tipe datanya kita bikin varchar semua, berarti teks semua. Nah, cara membuatnya adalah seperti ini. File, pilih new. Pada aplikasi Dreamweaver, ketik file, kemudian pilih new. Kemudian pilih PHP. Create. Nah, ingat ya, di sini saya punya 3 tab, ada kode, ada split, ada desain. Ketika saya split, nanti tampilannya seperti ini, ada kodenya, ada desainnya. Kalau saya desain full desain gitu. Nah, judulnya jangan lupa, kita balik ke split aja lagi. Judulnya jangan lupa diganti jadi entry data customer. Huruf kecil semua ya. Ini buat judul kan, entry data customer. Tuh. Ketika saya enter, nanti di sini otomatis dia title-nya berubah jadi entry data customer. Nah, ini kita save dulu, kita simpan file save as, kemudian kita simpan namanya entry data customer, lalu simpan. Nah, proses entry itu sebenarnya malah lebih mudah lagi ya dibandingkan dengan yang di materi sebelumnya, yaitu Crud 1 tentang membuat koneksi sama menampilkan gitu. Jadi kalau kita lihat di file list data itu, dia ada proses pembuatan record set. Jadi record set itu ibaratnya kayak gayung, kayak kalau arti sebenarnya kan dia berupa variabel yang berisi nilai array terhadap data-data yang ada di dalam suatu tabel, dikumpulkan berdasarkan indeksnya masing-masing. Jadi kalau array itu kan berdasarkan indeks, tetapi kalau mengentry dia nggak perlu gayung atau tidak perlu record set. Jadi tinggal membuat sebuah form yang kalau sudah disimpan nanti akan langsung masuk ke dalam database, dalam tabel customer, lalu setelah tersimpan dia akan lari ke halaman list data. Kemudian nanti otomatis datanya bertambah dengan 1 gitu. Nah, cara buatnya seperti ini. Kita klik dulu menu insert, terus pilih data object, kemudian pilih insert record, kemudian pilih record insertion from wizard. Saya ulang ya, kursor kita ada
taruh di atau letakkan di bagian desain, kemudian pilih menu insert, kemudian pilih data object, kemudian pilih insert record, kemudian pilih record insertion form wizard, diklik. Nah, nanti muncul form seperti ini, ada jendela record insertion form. Nah, di sini nanti diminta untuk memilih connection-nya. Connection itu adalah koneksi yang ada di database tadi yang kita buat di pertemuan awal di code 1 ya. Kemudian tabelnya kita pilih. Di sini ada tabelnya customer karena yang kita ingin entry tabelnya, datanya adalah di tabel customer. Nah, di sini ada bagian after inserting go to. Jadi setelah datanya masuk atau datanya terentry atau dimasukkan ke dalam tabel customer, nah dia ke halaman mana? Nah, di sini kita browse. Browse-nya larinya ke halaman list data customer. Tuh. Lalu kalau sudah di oke. Jadi setelah diisikan datanya di form entry data customer, nanti setelah masuk datanya dia akan lari atau diarahkan ke menuju halaman list data customer, lalu ditampilkan datanya yang sudah masuk tadi. Nah, enaknya dengan menggunakan ini adalah ketika kita mendesain form, maka formnya di sini itu bisa diubah-ubah. Contoh misalnya ini, kode customer di sini labelnya adalah kode customer. Tuh. Kalau misalkan kita mau ganti di sini, berarti kita kasih ini kan sesuai dengan nama file-nya ya. Ya kalau sesuai dengan nama file-nya nanti sama persis dong. Kita ganti jadinya kode spasi customer, C-nya jadi huruf besar. Terus display-nya apa? Text field. Text field itu berarti text box. Lalu disimpannya berdasarkan jadinya apa? Text. Jadi nanti ada pilihannya, ada integer, ada text, ada floating, ada date dan seterusnya. Gitu. Default value-nya adalah kosong. Ini satu. Kemudian yang kedua, nama customer. Tuh. Labelnya kita ganti. Jadi nama spasi customer. Sama, dia juga text field. Disimpannya sebagai teks. Ini adalah proses mendesain formnya ya, sesuai dengan atribut-atribut, kemudian bentuk form yang ingin ditampilkan di dalam form entry-nya nanti. Kemudian alamat. Nah, ini alamat nih. Kan tadi alamat gede. Biasanya kan kalau alamat kan lebih dari satu baris ya. Kadang 2 baris, 3 baris. Nah, display teksnya jangan text field. Kita ganti jadi text area. Tuh. Text box. Simpannya sebagai teks gitu. Kenapa sebagai teks? Ya karena di sini tipe datanya adalah varchar tuh. Jadi sebagai teks. Kemudian kota. Tuh, kota sama text field. Email juga text field. Di sini kita belum ngomongin tentang validasi, kemudian dia harus diisi dengan email enggak. Ini kita masih ngomongin tentang yang penting data masuk dulu gitu loh. Jadi kalau misalkan nanti kita mau menambahkan seperti itu, ya itu udah di level yang lebih tinggi, tidak di materi ini gitu. Karena di sini tadi saya ulangi lagi, ini loh kalau mau bikin web itu ya, kalau emang persangka awalnya bikin web susah gitu kan ya, belajar kayak gini dulu gitu loh. Ngerti dulu tentang sistem, ngerti dulu tentang CRUD. CRUD itu singkatan ya, ada CRUD. C-nya itu adalah create, R-nya adalah read, U-nya adalah update, D-nya adalah delete gitu. Jadi kalau satu sistem lengkap itu biasanya kita ngomongin suatu entity atau tabel, biasanya dia tuh bisa ditampilin datanya, bisa di-insert atau create, kemudian bisa ditampilin atau read, bisa diubah-ubah atau update, U, bisa dihapus atau delete gitu. Itu CRUD. CRUD itu create, input, read, tampil, U itu update, delete itu hapus gitu. Kemudian habis email, di sini ada telepon juga sama, bentuknya text field, dan terakhir adalah fax juga sama, bentuknya text field. Nah, kalau sudah tinggal di OK. Tuh. Nah, jadi kan otomatis formnya langsung terjadi dibentuk secara otomatis, dan kita perhatikan di bagian kodenya ini jadi otomatis membentuk sebuah kode, kumpulan kode, di mana ada kode buat PHP-nya dan kode buat HTML-nya. Nanti kita bahas gitu di pertemuan selanjutnya.
Nah, di sini kita ubah nama tombolnya. Ini kan insert record, kita klik. Nah, di bagian bawah properties, di sini ada value-nya, kita ganti jadi simpan data. Enter. Nah, di sini jadi berubah simpan data. Tuh. Nah, proses pembuatan formnya sudah selesai. Gitu. Sekarang bagaimana selanjutnya? Kita simpan. File, save. Nah, ini kan bisa dijalanin langsung, bisa juga dari form yang tampilin data tadi. Nah, sekarang kita buka lagi yang list datanya tuh. List data customer kita buka. Ini kita jalanin dulu deh. Nih, sekarang kita jalanin. Ini adalah entry data customer. Berarti kita buka browsernya. Lalu di sini kita ganti. Atau kita hapus deh. Jadi localhost belajar web lagi. Nah, nanti di sini ada entry data customer. Tuh. Nah, sekarang kita masukin BPF. Nama customer Devi Ferdiansyah. Alamatnya Tangerang. Alamatnya Kota Bumi. Kotanya Tangerang. Emailnya devifer1223gmail.com. Teleponnya 0812 1234 5678. Faxnya 021 123 45 67. Tuh. Sekarang kita simpan. Klik simpan. Cep. Nah, muncul kan? DPF, Devi Ferdiansyah, Kota Bumi, Tangerang, email, kemudian teleponnya, semua filenya tersimpan secara otomatis. Gitu. Nah, sekarang kita akan coba tambahin nih di sini di atasnya nih tombol insert data atau entry data. Berarti yang ditambahkan adalah halaman list data customer. Nah, kita buka nih list data customer. Kita masuk ke desain. Kita enter, taruh di sini. Di atas tabel ya. Untuk taruhnya di atas tabel. Bagaimana cara membuatnya? Ya, seperti yang saya bilang tadi, kita nggak perlu ngetik-ngetik ya. Maksudnya nggak terlalu ngoding. Kalau ngoding kan di sini di bagian kode tuh. Nah, kita mainnya di desain saja. Gimana caranya? Tinggal insert, kemudian pilih hyperlink. Tuh. Teksnya apa? Ketik entry data. Linknya lari kemana? Kita browse. Nih, halaman entry data customer. Tuh, ini yang di browse, yang diklik ya. Browse entry data customer. Jadi kalau link entry datanya diklik, nanti akan menuju ke halaman entry data customer. Target ini pilihan ya. Kalau target blank berarti dia ngebuka tab baru. Kalau new dia membuka jendela baru. Kalau parent dia di yang sama, shelf yang sama atau paling atas. Title tuh judulnya dan seterusnya. Ini jarang dipakai. Kita oke. Tuh. Selesai, simpen. Berarti kalau di sini ditambahkan entry data, di sini ditambahkan lihat. Misalkan kita taruh di paling atas nih. Nah, di sini tambahkan lagi insert hyperlink list data. Di browse kemana? Di browse ke halaman list data customer. Di oke, simpan. Nah, sekarang kita refresh, kita balik lagi ke sini. Kita refresh. Tuh, muncul tuh linknya tuh. Kalau sudah muncul, kita klik. Ini kan ada 1, 2, 3, 4 ya, kita tambahin 1. Kode customer kita tambahin MFFF. Nama customernya Muhammad Farel Fabian Ferdiansyah. Alamat Jakarta, Serang, Cikande, Serang. Emailnya Farel 2007@gmail.com. Teleponnya 0812 876 54321. Faxnya 021
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini kalau saya klik list datanya, dia balik ke sana, balik ke halaman yang list data tadi. Nah, kalau saya simpen, tek, balik lagi sini, tuh muncul tuh MFFF, Muhammad Farel, Cikande, Serang, kemudian semua. Nah, kalau lihat entry data lagi sini, kalau nggak jadi balik lagi ke sini gitu. Jadi dia bolak-balik kita. Nah, gimana, gampang kan? Nggak harus ngetik banyak-banyak gitu. Saya ulangi lagi, ini adalah salah satu cara untuk berkenalan bagi pemula yang benar-benar pengen tahu gimana sih cara bikin web, susah apa gampang sih. Jadi nggak harus belajar yang dari susah dulu, bisa belajar dari yang mudah dulu seperti ini gitu kan. Dan nanti kalau misalkan sudah kayak gini doang mah gampang, enggak, ini kan cuma sederhana. Jadi kalau misalkan nanti udah masuk ke edit, udah masuk ke upload gambar dan segala macam, ya pasti sama, susah gitu. Cuma di sini mengurangi ketik-ketiknya gitu atau ngodingnya. Di sini bisa diwakili dengan menggunakan grafis dari si Dreamweaver-nya sendiri. Jadi tinggal klik-klik selesai. Baik, terima kasih, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya.